Halo Sobat Ute, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Jambi, menginspirasi dan mengedukasi. Kali ini kita kembali lagi bersama salah satu salut UT Jambi, yaitu Salut Smart yang berada di kawasan Citra Raya City, tepatnya di daerah masuknya Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi ya Mas ya? Oke. Bersama Mas Mahmud nih yang udah hadir, dan beliau merupakan salah satu pengurus dan pemilik dari Salut Smart. Kita mau tanya-tanya nih, katanya ini salut yang paling muda yang dipunyai oleh Universitas Terbuka Jambi. Kenapa? Baru diresmikan 2 minggu yang lalu saat Bapak Warek 3 berkunjung ke Jambi pada saat wisuda. Jadi baru benar-benar masih baru ini. Nah, kita pengen tahu kan kenapa sih Mas Mahmud tertarik untuk bergabung menjadi Salut UT, kemudian apa trik dan tipsnya nanti yang bisa dibagikan kepada Sobat UT. Juga nanti kita kenalan, jadi Sobat UT dimanapun berada nanti bisa kalau mau diurusin langsung sama Salut Smart di mana lokasinya dan apa saja yang akan ditreatment oleh Salut Smart. Kita udah kedatangan pemiliknya. Selamat pagi Mas Mahmud. Selamat pagi Mbak Deno. Oke, mungkin boleh disapa dulu Sobat UT Jambi. Ya, selamat pagi Sobat UT Jambi. Saya Mahmud dari Salut Smart Muaro Jambi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya nih Mas, mau ngobrol-ngobrol dikit aja. Banyak juga gak apa-apa sebenarnya. boleh. Salam kenal, pertama kali saya ketemu Mas Mahmud karena memang baru dibentuk 2 minggu yang lalu. Betul. Saya mau nanya-nanya yang pertama, dan pastinya juga Sobat UT di rumah penasaran nih, kenapa bisa mendirikan Salut dan bergabung dengan UT? Ya. Nah, ini dulu nih. Jadi sebenarnya panjang ya, tapi kalau ringkasnya seperti ini Mbak Deno. Orang rumah saya, istri saya kebetulan dia korektor UT. Nah saat itu komunikasinya langsung dengan Pak Yasir. Nah terakhir kan ada persyaratan ya, karena UT ini ingin kualitas pendidikannya jauh lebih bagus. Jadi minimal yang harus belajar, yang jadi korektor itu minimal dosen. Nah kebetulan kami bukan dosen, kami punya kursus bahasa Inggris. Nah saat itu Pak Yasir tanya, punya kegiatan apa? Saya punya kursus bahasa Inggris Pak. Oh, apa namanya? What it course gitu. What it course. Nah, kemudian Mbak Yasir tanya, apa ada lokasi yang kosong nggak? Bisa nggak kita buka Salut di sana? Oh, boleh Pak. Saya ada lokasi yang kosong. Gitu. Ya sudah kalau gitu bikin proposalnya. Nah, akhirnya kami bikin sebuah proposal. Kami kasih ke Pak Yasir dan Pak Yasir ternyata cocok. Nah, langsung Pak Yasir bilang, oke, hari Jumat saya akan datang. Gitu, saya pikir main-main gitu. Karena kebetulan kan Pak Yasir ini direktur UT nih, nomor 1 di Jambi. Nah infonya dia mau langsung datang. Nah kami kan tempat masih kecil, belum begitu dikenal orang. Kok mau Pak Yasir mau datang? Saya masih underestimate saat itu. Belum yakin ya? Masih belum yakin, betul. Nah ternyata betul. Beliau datang langsung lihat dan oke, nanti kami 2 minggu lagi akan ada peresmian, akan ada wakil rektor 3 ke sini, nanti saya akan resmikan sekaligus. Saya kira cuman peresmian biasa. Ternyata betul wakil rektor 3 dari Jakarta, beliau datang, langsung kontak saya, tolong siapkan pita, kami akan peresmian Smart Muaro Jambi. Masya Allah. Langsung di ACC. Nah, saya sorry dapat durian lentuh gitu ya. Mimpi apa saya semalam? Saya pikir ini luar biasa. Cuman mungkin yang saya garis bawahi kenapa Pak Yasir mempunyai motivasi besar terhadap kami. Pertama, saya di dalam proposal yang saya buat, pertama adalah Muaro Jambi itu adalah menurut data BPS tahun 2020 tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi setelah kota Jambi. Muaro Jambi ya? Muaro Jambi setelah kota Jambi. Itu pertama. Yang kedua, konsentrasi pendidikan itu berpindah ke Muaro Jambi. Contoh, dengan adanya 2 kampus besar, Universitas Jakarta dan Universitas Islam Negeri Jambi, itu kan bergeser dari yang tadinya di kota Jambi, sekarang berada di Muaro Jambi. Nah, ini punya potensi yang besar. Yang ketiga, pengembangan kawasan itu saat ini lebih banyak. Coba kita lihat kalau jalan di Muaro Jambi itu banyak toko-toko bangunan di sekitar sana. Benar. Banyak juga perumahan-perumahan baru di sekitar sana. Banyak banget. Banyak banget, betul. Bener Mas. Jadi banyak kaum milenial
atau mungkin pekerja-pekerja yang nggak mampu beli rumah di kota Jambi, akhirnya beli di pinggiran-pinggiran kota penyangga. Betul. Nah, sayangnya yang keempat, belum ada layanan baik salut ataupun Pokjar di Muaro Jambi. Setuju. Saya lihat, wah ini peluang yang luar biasa. Dulu pernah ada. Oh, dia pernah ada? Dulu pernah ada, cuman karena beliau kalau saya nggak salah meninggal dunia, tidak ada penerusnya lagi. Ya gitu. Ya. Karena potensinya memang besar di Muaro. Betul. Makanya melihat potensi itu, nah ditambah lagi yang kelima, kami berada di tempat yang mestinya orang lain kalau disebut namanya pasti tahu ya, Ya. Citra Raya City. Ya. Nah, ini adalah kalau saya telusuri, Citra Raya City ini adalah 150 di antara 150 proyeknya Ciputra. Dan dia adalah mega proyek. Jadi di Indonesia cuma ada 2 mega proyeknya. Pertama di Jakarta, kedua di Kota Jambi dengan pembebasan lahan 1.000 hektar. Berarti itu di bawah Ciputra juga, Citra Raya? Di bawah Ciputra. Begitu. Nah, makanya kan dari minimal seluruh Jambi, bahkan mungkin di luar Kota Jambi seperti Palembang dan lain-lain, pasti tahu. Dan lagi lokasi itu adalah lokasi jalur trans. Ya, jadi orang mau ke Muaro Bulian, orang mau ke Padang pasti akan lewat Citra Raya. Benar. Nah, potensi yang sangat besar ini yang saya lihat, yang saya manfaatkan, yang saya ajukan kepada Pak Yasir hari itu, dan beliau sangat-sangat tertarik. Makanya dalam waktu yang sangat singkat, Pak Yasir langsung meresmikan Salut Smart di tempat kami. Cukup terkaget-kaget ya Mas. Tapi karena itu tadi Bapak melihat bahwa memang Muaro Jambi ini belum ada khusus yang pegang. Sementara potensinya banyak yang selama ini teman-teman dari Muaro Jambi yang mau kuliah di UT itu harus ke Kota Jambi. Harus ke kantor atau ke ke Pokjar Kota Jambi. Mudah-mudahan setelah ini tidak perlu jauh-jauh. Langsung datang ke Salut. Benar Sobat UT. Jadi nanti bisa dibantu Mas Mahmud ya. Siap. Yang kedua nih, kalau Sobat UT-nya mau datang, lokasinya di mana nih? Nah, lokasinya ada di Ruko Perkantoran Boulevard Blok A08 nomor 12 Citra Raya City, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Jadi begitu masuk, Jadi begitu masuk ada bundaran, Ya. sedikit ada ruko kanan kiri. Nah, kami yang sebelah kiri. Bapaknya gampang banget. Pintu Citra Raya yang besar itu, Ya. masuk sedikit ada bundaran, lurus sedikit ada perkantoran kanan kiri betul. Marketnya sebelah kiri, ada lagi atau sebelum? Kan ada bundaran. Ya. Nah, lurus sedikit ada ruko-ruko banyak sebelah kanan dan kiri, kami yang sebelah kiri. Oh, oke. Mudah banget kan? Mudah banget. Jadi sebelah kiri ya. Nanti kalau yang mau lewat atau jalan-jalan nih sama pacarnya mau mampir, Betul. boleh. Berarti langsung ke Citra Raya sebelah kiri. Betul. Sama bundaran. Betul. Ya. Nah, ini kan cukup baru ya Mas. Baru berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu ya? Kurang lebih sekitar 3 minggu. Dan mau saya tanya dengan potensi yang Mas ceritakan tadi, ini apa sih strategi ke depannya yang bakal dilakukan oleh Salut Smart untuk istilahnya menampung atau memancingkan? Ini kan juga belum banyak yang tahu ya. Mudah-mudahan ke depannya setelah podcast ini orang bakal tahu. Siap. Nah, apa strateginya sekarang karena banyak belum tahu nih, Mas ya strateginya gimana ke depannya? Untuk beberapa jangka waktu terdekat ini. Ya, terima kasih. Sebelum ke strategi, saya mau bicara dulu tentang SMART ya. Oh boleh, Nah, silakan. jadi kenapa kami membuat nama SMART ya? Ya. Jadi SMART itu singkatan atau akronim dari simple, mudah diakses, responsif, adaptif, dan terukur. Oke. Nah, jadi kami mengusung simple. Jadi mahasiswa UT itu berhak mendapatkan layanan yang mudah. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Sebenarnya itu ya, bahwa kuliah di UT itu nggak sulit sebenarnya. Banget. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah diakses. Oke. Nah, kami ada 3 poin di situ. Ada beberapa poin. Yang pertama poinnya adalah bisa diakses melalui smartphone, tablet ataupun komputer. Ya, mau sambil kerja, mau mengakses UT mudah. Oke. Ya, itu poin pertama. Poin kedua mudah secara waktu. Kami buka sampai dengan hari Minggu. Nah, justru kami liburnya di hari Senin. Jadi betul? Iya betul. Nah, baru tahu nih. Bentukannya dari Selasa sampai Minggu. Nah, bagi yang bekerja, yang sibuk seharian dari Senin sampai dengan Jumat atau bahkan sampai dengan Sabtu, nggak usah khawatir. Hari Minggu kami buka. Wah, bagus marketingnya. Kan kebanyakan mahasiswa itu pekerja. Betul. Karena kalau hari kerja sulit rasanya. Betul. Dan kalau hari Minggu pasti kan rata-rata kosong atau kondangan. Kondangan sana mampir lah. Iya, sambil jalan-jalan. Terus Masnya libur dari Senin. Jadi teman-teman sobat kita di rumah bisa dari Selasa sampai Minggu
Salut Smart Standby. Oke, lanjut Mas. Yang ketiga, mudah diakses secara lokasi. Nah, karena kami lokasinya adalah lokasi perjalanan orang dari mau ke Padang, mau ke Riau atau mau ke Muara Bulian dan lain-lain, selalu lewat sana. Jadi kan itu sudah jadi jalan umum jadinya. Jadi mau ke sana itu nggak harus susah-susah masuk tempat yang susah. Dan di sana mau pakai motor, mau pakai kendaraan, mau sendiri, mau rame-rame, mau 10 orang, mau ratusan orang pun tempatnya tersedia. Artinya sangat mudah diakses lokasinya. Itu yang tadi mudah diakses. Yang poin yang ketiga adalah adaptif. Nah, adaptif adalah menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi mahasiswa pengennya apa sih? Kemudian saya kira-kira mau ngambil bagian apa? Nah, kalau nggak tahu kita akan menyesuaikan kebutuhannya. Nah, misalkan seperti kemarin ada yang dia itu dari pertanian, tapi kemudian dia kerja akuntansi. Nah, kita bisa arahkan dia dengan prodi yang ada di UT. Jadi sehingga kuliah dia tepat guna. Ya, nah, enggak, bukan yang tidak linear ya. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah responsif. Jadi kami berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga pelayanan di UT itu nggak bertele-tele gitu. Ya, benar. Nah, yang terakhir adalah terukur. Kami berusaha untuk mempunyai bahan evaluasi dengan meminta feedback dari mahasiswa atau dari orang yang mengakses layanan Salut, sehingga mereka itu tahu kebutuhan, kemudian tahu kekurangan, dan kami pun juga bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, melalui strategi tadi, melalui Smart tadi, kami berupaya nanti untuk bisa mengkampanyekan, misalkan kami nanti datang ke sekolah-sekolah, atau mungkin ke instansi pemerintahan, atau mungkin nanti ke Polsek, yang biasanya notabene mereka akan kesulitan, karena dengan beban tugas pekerjaan mereka, nggak sempat mereka datang ke kampus, nggak sempat mereka ngurus administrasi. Kami bantu supaya mudah, smart. Setuju. Karena gini Mas, di sekolah menengah atas di daerah Muara Jambi, saya sama Mas Bowo itu pernah ke sana 1 kali untuk sosprom di SMA Negeri 1. Nah, itu responnya setelah dari situ tidak dibilang luar biasa, tapi lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya dan WA admin. Bahwa Bu, kami nanti tahun depan mau kuliah dan segala macam. Berarti dari situ tolak ukur saya, ketika memang nanti Mas bisa masuk ke SMA yang ada di Muara Jambi, saya rasa pasarnya akan potensial. Karena dari situ aja sudah, waktu kami sosial promosi di SMA Negeri 1 Muara Jambi itu responnya udah bagus gitu. Apalagi nanti bisa ke instansi-instansi seperti tadi Mas bilang, kepolisian. Nah, itu yang notabene kerjanya waktunya nggak bisa terukur. Betul. Kadang dinas ke sini, dinas ke sini. Nah, itu menjadi sasaran. Masih banyak banget yang pengen saya kulik sama Mas Mahmud dan Salut Smart. Tapi kita jeda iklan dulu ya Mas ya. Sobat UT, kita kembali lagi nih sama Mas Mahmud, pemilik dari Salut Smart. Nah, Mas Mahmud, tadi kita udah bicara latar belakang, kemudian strategi. Sekarang itu saya mau bicara ke hal yang pribadi. Maksudnya lebih menjurus dari sisinya Mas Mahmud nih, kenapa mau menjadi salah satu mitra UT? Kenapa memilih Universitas Terbuka? Nah, itu dulu. Kayaknya pengen tahu nih, kok semangat banget kan? Padahal di Jambi itu kampus-kampus kan banyak ya. Betul. Dan juga dengan berbagai jurusan dan kenyamanan yang ditawarkan. Kenapa Mas Mahmud memilihnya UT? Selain karena tadi udah kenal istri ketika jadi korektor atau dan lain sebagainya, latar belakangnya apa? Ya, pertama yang UT Universitas Terbuka, terutama di Provinsi Jambi, informasi yang saya dapat itu ada 9.000 mahasiswa. Benar. Nah, itu yang lalu ya, belum sama yang berjalan saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak dari masyarakat atau mungkin dari instansi pendidikan yang dia pertama problemnya nggak linear, yang kedua problemnya susah dia waktunya, secara waktu. Nah, UT ini memberikan banyak fasilitas, banyak kemudahan yang bisa memberikan
solusi untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Oke. Nah, saya pikir dengan kami membuka sistem layanan universitas terbuka, ini akan memudahkan orang-orang yang tadinya terisolasi atau mungkin stuck dengan keadaan, nah tapi terbentur dengan tuntutan. Nah, solusinya adalah universitas terbuka. Nah, dengan kami membuka Salut, mereka akan mudah terakomodir yang tadinya terhambat mengenai administrasi, mungkin juga gaptek ya, atau mungkin sulit mengakses. Kami buka kemudahan tersebut. Atau mungkin dia nggak tahu informasinya, dengan hadirnya kami, dia jadi tahu informasi. Nah, ini motivasinya kami untuk membuka Salut di Muara Jambi. Jadi lebih UT itu fleksibel ya. Betul. Oke. Betul. Dan dengan jumlah mahasiswa yang saat ini banyak ya, Mas Mahfud. Betul. Ya. Kemudian dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri nih, Kabupaten Muara Jambi sendiri. Iya. Apakah sudah pernah sowan atau bertemu? Yang saya lihat ya, kalau untuk yang PJ Bupati saat ini, Betul. sepertinya cukup aktif dengan berbagai kegiatannya. Dan saya rasa kalau memang mungkin nanti Mas bisa hadir gitu, mungkin kan nggak untuk mendapat dukungan dari beliau. Dan harapannya dukungan seperti apa sih yang didapat dari PJ Bupati untuk Salut sendiri, atau ya pada umumnya mahasiswa lah gitu. Iya. Calon-calon mahasiswa di Muara Jambi. Saat peresmian, saat penandatangan kontrak dengan Pak Basyuni ya? Ya, Pak Basyuni. Bahyuni Deliansyah. Itu beliau hadir ya. Dari Universitas Terbuka Jambi itu punya kerjasama dengan Bupati Muara Jambi. Iya, betul. Nah, saat itu beliau juga hadir. Iya. Betul. Nah, ketika di acara itu beliau hadir dan menandatangani juga kerjasama. Nah, ini sudah menjadi sebuah terobosan yang bagus, gitu. Dan kebetulan juga Bupati Muara Jambi ini beliau melek teknologi dengan banyaknya teknologi digital yang menyasar desa-desa digital. Jadi mau dibuat desa-desa digital. Nah, cuman harapan kami saat itu saya juga sempat bertanya dengan beliau, Pak, ada nggak wadah buat kami kaum milenial, anak-anak muda untuk bisa mengakses atau mungkin berkolaborasi, berkumpul di sana. Saat itu beliau bilang belum ada gitu. Tapi informasi ini sangat berperan penting buat kami untuk bisa kami teruskan membuat wadah bagi kaum milenial. Jadi kami punya harapan anak muda dari Kota Jambi ini punya potensi untuk bisa kembang, go nasional bahkan go internasional, punya sumbangsihnya terhadap daerahnya dengan cara go digital atau mungkin didapat support lah, punya ruang lingkup bersama supaya kita bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi bersama. Harapannya seperti itu. Jadi memang udah bertemu ya Pak ya, dan juga diperkuat dengan PKS dari UT Jambi sendiri dengan Kabupaten Muara Jambi. Mudah-mudahan, karena ya PJ Bupatinya saat ini, penjabat bupatinya lumayan aktif dengan banyak sekali terobosan-terobosan yang beliau buat. Oke. Mungkin terakhir ya, nanti mungkin saya mengundang Mas Mahmud lagi setelah berjalan nih. Saya pengen tahu lagi perkembangannya. Harapan Mas Mahmud sendiri untuk UT secara umum dan UT Jambi pada khususnya? Ya, harapannya UT Jambi ini bisa memfasilitasi terutama bagi warga-warga yang terisolasi dengan pendidikan, misalkan yang posisinya jauh di pelosok. Nah, banyak sekali saya temui mereka ini tidak punya akses pendidikan yang mumpuni, padahal punya akses kemampuan yang bagus. Nah, terkadang ini mohon maaf ya, di awal mereka salah ambil jurusan. Nah, ternyata ketika mereka sudah masuk ke dalam dunia nyata, mereka dituntut untuk linier. Nah, itu sangat terkendala. Dan ketika dia harus mengambil kuliah lagi, itu memakan waktu yang lama dan waktu yang tidak fleksibel. Nah, di UT menawarkan waktu yang fleksibel, jadi harapannya bisa mengakomodir orang-orang yang berada di pelosok-pelosok tadi untuk bisa mengenyam pendidikan yang
merata. Melalui Salut Smart. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Siap. Pertama terima kasih waktunya. Mungkin terakhir ada yang mau diiklankan atau disampaikan nih buat untuk Salut Smart, silakan. Ya. Saya kasih waktu. Ya, bagi teman-teman semuanya yang saat ini ingin mengakses pendidikan dan mungkin terkendala dengan biaya, dengan administrasinya, terkendala dengan bagaimana cara mengakses administrasi Universitas Terbuka, bisa menghubungi kami Salut Smart Muaro Jambi di 081 359 199 251. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mahmud atas waktunya. Kemudian sukses untuk Salut Smart-nya. Ya, Saya yakin dengan jiwa-jiwa milenial, Salut Smart akan berkembang lebih baik lagi. Amin, terima kasih Mbak Deno. Dan Sobat UT, demikian bincang-bincang pagi kita dengan Mas Mahmud dari Salut Smart Muaro Jambi. Jadi bagi Sobat UT yang nanti daerahnya, domisilinya ada di sekitar sana, boleh silakan kunjungi Salut Smart-nya sambil jalan-jalan ke Citra Raya, sambil mampir ke Salut Smart nanti ya. Saya ada sedikit pantun. Ya. Ke Cikini membeli duri. Saya selaku host dan MC hari ini pamit undur diri. Kita ketemu lagi di YouTube Jambi berikutnya, mengedukasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mahmud. Silakan diminum.